sebenarnya mereka orang-orang yang tadi telah menjual petunjuk dengan kesesatan tersebut dalam menghadapi api neraka. Jadi ini merupakan sebuah sindiran. Ma asyadda ay ma asyadda sabrahum wa huwa ta'ajjubun lil mu'minin min irtikabihim mujibatiha min ghairi mubalatin wa illa fa ayyu sabrin lahum. Jadi alangkah sabarnya mereka menanggung api neraka, dan ini mengundang keheranan. Keheranan siapa? Keheranan siapa? Atau takjub bagi siapa? Ya, mengundang keheranan bagi kaum muslimin terhadap perbuatan-perbuatan mereka yang menjerumuskan ke dalam neraka tanpa memperdulikannya. In ghairi mubalah wa illa fa ayyu sabrin lahu. Kalau tidak demikian, kesabaran terhadap apakah yang mereka miliki tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, dzalikal ladzi dzukira min uqlihim min nar, ya, wa ma ba'dah. Demikian itu alladzi dzukira, yakni apa-apa yang telah disebutkan seperti menelan min uqlihim an-nar wa ma ba'dahu, seperti menelan api dan seterusnya. Jadi makanan mereka orang-orang kafir nanti sedemikian rupa. Bi'anna bisababin, karena disebabkan oleh apa Allah nazzala, Allah telah menurunkan al-kitab bil haq, al-kitab dengan sebenarnya. Muta'alliqun binazzala fakhtalafu fihi haitsu amanu bi ba'dihi wa kafaru bi ba'dihi bikatmihi, yakni berkaitan dengan menurunkan, maka mereka berselisih padanya. Mereka beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian dengan jangan menyembunyikannya. Nanti keterangan lebih lanjutnya akan saya sampaikan. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya mereka ikhtalafu, ya, berbeda nih, berselisih tentang apa? Tentang Alkitab. Bidzalika wahum al-yahud, yakni orang-orang Yahudi gitu. Wakilal musyrikuna, dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang musyrik fil Quran, yakni tentang Al-Quranul Karim. Haitsu qala ba'duhum syi'run wa ba'duhum sihrun wa ba'duhum kihana. Jadi tentang Al-Quran yang mereka katakan, baik orang Yahudi, ada yang mengatakan, ulama, bahwa mereka mengatakan itu adalah orang-orang musyrik. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran, sebagian mereka mengatakannya sebagai syair, sedangkan sebahagian yang lain mengatakan bahwa itu merupakan bentuk sihir. Sebagai tenun, lafi syiqaqim ba'id, mereka itulah orang-orang yang penyimpangannya ba'idun, yaitu amat sangat jauh, anil haq, daripada kebenaran. Nah, ibadah Allah, sebetulnya ayat ini punya sambungan dari ayat sebelumnya, yaitu dari ayat 174 sampai dengan 176, di mana persoalan ini bercerita turunnya ayat ini, ya, bercerita sebagaimana riwayat Ibn Abbas terkait ulama Yahudi yang mendapatkan pemberian dari pengikut-pengikut mereka. Mereka berharap Nabi terakhir yang akan diutus adalah dari kalangan mereka. Berkaitan nih sejarahnya Yahudi dari zaman dulu, dari Yahudi zaman dulu sampai Yahudi zaman sekarang. Ya, yang akan diutus adalah dari kalangan mereka. Jadi mereka mengira itu yang namanya informasi-informasi gitu kan, yang ada di dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya merupakan, kan ada ciri-ciri Nabi yang terakhir kan, gitu ya. Cirinya seperti ini, cirinya seperti ini, dan itu mereka pikir nanti akan didatangkan dari keturunan atau dari bangsa mereka.
Sebagaimana sama kita tahu, karena memang sebelumnya kita pahami para nabi-nabi yang terdahulu itu kebanyakan adalah diutus untuk bangsa Yahudi, dan dari mereka hanya satu yang bukan dari mereka, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Ibrahim punya anak, ya kan? Punya anak Ismail, dan punya anak satu lagi siapa? Ya, siapa yang satu lagi? Assalamualaikum. Masih hidup bukan ya? Siapa yang satu? Ismail, yang satu Nah, Ishak ini nurunin yang namanya Budi, gitu kan? Itu kalau kita rentetin jauh tuh istilahnya. Nah, pokoknya jalur daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW dari Nabi Ismail. Makanya ada yang namanya perbedaan pendapat juga tentang sebenarnya siapa yang disembelih. Apakah Ismail, apakah Ishak, gitu loh. Tetapi mayoritas ulama ya tentu yang disembelih adalah Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karenanya saudara, kita lanjutkan catatan yang sudah saya buat di sini. Kemudian ketika ternyata Nabi yang diutus bukan dari kalangan mereka, jadi udah ngarep-ngarep Nabi yang terakhir ini dari ciri-ciri yang ada di dalam kitab-kitab mereka, dan mereka tahu dari bawah itu mereka tahu bahwa ada Nabi yang terakhir yang bakal diutus, gitu loh, dengan ciri-ciri yang digambarkan di dalam kitab-kitab mereka. Lalu mereka menyembunyikan, udah disembunyiin sama mereka, ya. Mereka juga mengubah, luar biasa yang namanya Yahudi. Apa yang diubah? Diubah sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada dan tertulis di dalam kitab-kitab mereka. Sehingga ketika tidak diikuti, mereka khawatir kepemimpinan dan pemberian dari pengikut-pengikut mereka akan hilang dan terputus. Ini yang dikatakan oleh Mahmud Al-Alusi di dalam kitabnya yang bernama Ruhul Ma'ani, cetakan Beirut Ihya'ut Turaf Al-Arabi juz kedua halaman 43. Nah, dari sini sama kita tahu saudara hadirin, kenapa sih mereka itu memang tidak dipilih lagi ketika Nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya baca, cuman saya lupa ayatnya. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam juga berkata, itu diabadikan di dalam Al-Quran Karim, ya, untuk mereka menyerang Baitul Maqdis, ya. Wa qala ya qaumi dukhulu, sampai seterusnya, saya lupa kalimatnya, mohon maaf. Hei kaumku, gitu, ya qaumi dukhulu, masuklah kalian ke al-ardul muqaddasah, yakni apa? Bumi yang suci, al-mutahhar. Apa bumi yang suci? Tidak lain dan tidak bukan adalah Palestina. Jadi dia kan udah diselamatkan itu sama Nabi Musa alaihi salatu wassalam dari kekejaman siapa orang itu di zaman Nabi Musa? Fir'aun kan selamat tuh, ya kan, sampai dibelah yang namanya laut, gitu kan? Itu kan di Mesir, nyebrang dia ke Palestina. Ya, sebelum di Palestina ada gurun tuh. Nah, itu yang setelah yang namanya laut yang dibelah tadi. Nah, disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang Yahudi untuk menyerang daripada orang-orang yang ada di Palestina yang dikuasai oleh orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala udah kasih jaminan, ente kalau datang, ente serang ke sana, pasti Allah bakal kasih kemenangan. Dan yang menguasai daripada tanah Palestina ketika itu emang orangnya bukan orang kecil. Digambarkan itu para ulama mengatakan orang yang punya badannya gede-gede raksasa dan punya kekuatan yang artinya tidak mungkin dikalahkan secara lahiriah. Akan tetapi yang menjadi persoalan, mereka kan disuruhnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, betul kan? Dan dia udah lihat betul-betul kemahakuasaan Allah.
mungkin aneh bakal ngelawan tuh orang badannya gede-gede, badannya kayak raksasa. Bahkan memang diceritakan oleh sebagian ulama, udah gede badannya raksasa, sudah berapa astak gitu sudah. Nggak bisa kita ngelawannya ya Musa. Kalau begitu begini aja dah, ente aja dah yang berangkat. Amin Tuhan ente, kalahin tuh, ntar kalau udah karena baru masuk. Standarnya kira-kira Yahudi emang udah dari dulu kurang ajar, bukan nggak kira-kira? Assalamualaikum. Udah kurang ajar belum? Sampai Tuhannya disuruh, udah ente aja lo Tuhan masuk sono kalangin dulu, baru kemudian kalau kelar ada masuk saudara. Dan mereka memang punya mental pengecut saudara. Mental mereka tuh mental pengecut. Cuma Allah Ta'ala memang kasih kelebihan mereka. Apa kelebihan mereka? Otaknya apa namanya? Pintar gitu. Karena memang sebelumnya Allah Ta'ala memang dikasih jaminan. Ya Bani Israel adkhulu ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai orang-orang Israel, ingat tentang nikmat Tuhanmu, kata Nabi Musa, di mana engkau telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau ini diberikan anugerah yang paling besar di antara umat-umat yang lain. Dari apa itu? Kecerdasan. Dan itu kita akui juga. Makanya kalau yang namanya lihat orang-orang Yahudi, saudara, otaknya cetak. Kalau misalnya otak ada tokcer, kira-kira yang namanya orang Yahudi bisa nggak kuasain ekonomi? Assalamualaikum. Ini ekonomi yang kuasain siapa? Makanya saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap enteng, mohon maaf, mengenai persoalan ekonomi. Karena dengan kekuatan ekonomi itu pula mereka, mohon maaf, bisa mempunyai modal, membeli senjata, membeli pejabat, membeli negara-negara, beli yang namanya orang-orang untuk pada akhirnya apa? Tidak peduli kepada Palestina. Dan dengan uang-uang tersebut yang dia belikan yang namanya atau dibuat yang namanya apa? Daripada senjata-senjata tersebut untuk membunuh daripada saudara-saudara kita. Ya, karena memang pembahasannya Yahudi mau kata mau nyambung persoalan sekarang kayak bukan disambung-sambung, ya memang nyambung sudah. Berapa sekarang dari saudara-saudara kita yang mati di saudara-saudara? Berapa? 11.000 kan? Malah Ustaz tadi baru dapat informasi mendekati 10.000. Sekarang udah 11.000 ya. Dan mereka itu biar kata pintar dalam pengertian yang lain tadi, karena rasa daripada takutnya mereka sendiri dari informasi-informasi yang kita dapetin di media sosial, itu mereka juga membunuh daripada warga-warganya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak tahu ada yang namanya Mujahidin Al-Qassam. Nggak kelihatan yang namanya Mujahidin Al-Qassam yang menyandra daripada siapa? Orang-orang mereka. Sedangkan padahal orang-orang mujahidin dari mujahidin Palestina yang disebut Al-Qassam ini memperlakukan daripada orang-orang kafir Israel dan Yahudi ini dengan baik, betul kan? Itu sudah menjadi rahasia umum yang tersebar di sosial media. Bagaimana kemarin ada dapat seorang anak kecil juga mengatakan dan dia justru memberikan peringatan kepada Binyamin, katanya kalau ada apa-apa dengan kita berarti itu yang buruk. Sebab kenapa? Kami di sini baik-baik saja. Karena tujuan daripada Mujahidin Al-Qassam menyandera mereka itu bukan buat untuk menyiksa mereka, tetapi untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan untuk bertukar daripada saudara-saudara kita yang lain yang telah disandra oleh orang-orang Israel. Orang-orang Israel diam sudah. Jangankan waktu perang, juga waktu perang aja kecil. Kemarin saya lihat juga dari podcastnya Bang Oni gitu kan, dengan Atta atau siapa saya lupa gitu kan, ada dengan Atta, ada yang lain soalnya banyak. Dia katakan apa? Tangguh itu apa sih namanya itu, tangguh siapa?
yang artis tuh, yang udah hijrah itu lah gitu ya. Dan Wisnu, ya. Jadi yang namanya orang-orang Palestina, kalau dia sudah ditangkap sama pihak kepolisian Israel, itu hukumannya kalau masuk akal. Apa hukumannya? Itu hukumannya bisa masuk penjara 100 sampai 500 tahun. Coba pikirin gimana coba gitu. Dan kalau dia mati di dalam yang di penjara oleh Israel, misalkan baru jalanin 50 tahun mati, kerangkanya tidak boleh diambil oleh pihak keluarga sebelum masa tahanannya selesai. Kira-kira masuk akal apa ada di hukuman mulia kecil ada kira-kira. Lah jangan kata stop, diambil anak keluarga dia kan di penjara aja belum tentu masih hidup, betul kan? Terus sampai sebegitunya. Baru lagi tadi kita lihat, ya, dan dari kemarin yang namanya orang kafir itu Israel khususnya kafir harbi, maksud saya orang yang benci terhadap Islam ini. Alhamdulillah ya. Itu kalau misalkan berperang, saking dia takutnya dia kagak bisa menang, itu membabi buta. Tadi kalau Islam berperang punya aturan gak kira-kira? Amat sangat diatur dalam bab jihad itu. Anak kecil kagak boleh, perempuan nggak boleh. Lah perempuan yang segar bubar aja kagak boleh, kalau perempuan apalagi yang tua renta. Tempat ibadah nggak boleh, betul kan? Gereja itu nggak boleh, sinagog nggak boleh. Dan itu dijalankan oleh pejuang-pejuang Palestina. Nggak sembarangan memang. Kalau saja mereka ibarat kata mau fair begitu perangnya, insya Allah kalau biar kata dia banyak saudara. Karena pada faktanya begini, itu pemukiman sipil itu yang 11.000 orang siapa sih? Kan orang sipil semua dibombardir seadanya, rumahnya belum masjidnya diroket. Sekarang mengenai apa? Rumah sakit Indonesia. Rumah sakit Indonesia siapa yang bangun? Kita. Dari duit hasil rampokan di mana-mana. Dan terus berjalan itu walaupun kagak ada posisi perang dan macam kayak begini. Kan sumbangan-sumbangan buat Palestina terus berjalan dari kemarin. Kenapa? Dan untuk apa? Ya untuk juga kesinambungan kebutuhan teman-teman yang di sana. Air. Itu air kagak layak pakai karena sudah saking yang namanya apa ya, sering banget kena apa, bom gitu kan. Sedangkan bom kan bahan-bahan kimia atau segala macam. Air itu udah gak bisa lagi bagus sampai 200 meter apa namanya dalamnya baru bisa mendapatkan air minum layak saudara. Dan itulah yang dilakukan salah satunya oleh Bang Omin, oleh yang namanya Hussein Gaza gitu, menerima bantuan-bantuan untuk mendirikan daripada salah satunya air bersih. Dan itu amat sangat bermanfaat. Mereka distribusikan yang namanya air tersebut bagi satu keluarga 500 liter untuk jangka waktu seminggu. Dan itu amat sangat membantu. Kalau andai kata mereka pakai air yang ada, maka itu akan mengakibatkan penyakit kanker untuk mereka dan kulitnya akan sakit dalam jangka 1 sampai dengan 2 tahun paling lama. Kembali kepada persoalan saudara hadirin. Jadi artinya sekarang ini mereka menyasar kepada rumah sakit kita yang dibangun oleh uang-uang kita, dan mereka menuduh di bawah yang namanya rumah sakit tersebut tempat persembunyiannya para mujahidin Al-Qassam. Dan itu sudah dibantah oleh pihak Mercy, aktivis, yaitu komunitas aktivis juga di bidang kesehatan yang ada di sana, bahwa tidak benar. Tetapi mereka melakukan itu kenapa? Karena mereka saking pusingnya
viral di sosial media ketika dia kena. Dia bilang kami menghadapi mujahidin Palestina bagaikan melawan hantu. Orangnya kagak kelihatan, tetapi tembakannya dan membunuh kita itu amat sangat luar biasa. Sambil nangis dia. Artinya sebegitu jagonya para mujahidin kita di saudara-saudara. Tapi dia gengsi, nggak mau terlihat kalah. Maka oleh karena itu dia berbuat dengan semaunya mereka. Ada yang tanya, bingung saya juga. Ustaz, jadi karena sini dulu deh. Ini kan semua gara-gara yang namanya mujahidin Al-Qasam. Lantaran udah lagi damai-damainya, kata dia. Tapi dia yang memulai buat penyerangan. Otomatis dong yang namanya Israel gak senang. Ini pertanyaan begini menurut kita Muhammad masuk akal apa enggak sih ya? Kan sama aja tuh namanya kita bertanya kepada korban yang lagi dijajah. Kalau misalkan tuh orang negaranya nggak pernah dijajah lalu mulutnya keluar mulai pertanyaan kayak begitu, wajar, memang kagak pernah ngerasain, betul gak kira-kira? Nah sekarang kita mau tanya, negara kita dijajah berapa tahun sama Belanda? Katanya sampai 360 tahun. Banyak nggak pejuang-pejuang yang muncul ketika 360 tahun? Banyak nggak? Sampai diabadikan nggak sama kita? Di buku-buku pelajaran, betul kan? Ilmu pengetahuan, siapa aja? Ada Imam Bonjol, ada Pangeran Diponegoro, jauh sebelum zaman yang namanya Soekarno, betul apa enggak? Sampai zaman kita tahu Pitung dan lain-lain juga bagainya itu. Nah, itu kan ada peperangan, betul kan? Yang menyerang luar siapa? Para pejuang-pejuang tadi. Ke siapa yang diserang? Penjajah, betul. Terus kemudian di Pangeran Diponegoro nih emang biang kerok nih. Kalau dia mungkin. Terus kemudian Imam Bonjol biang kerok nih. Terus pejuang-pejuang nih biang kerok nih. Orang lagi adem-adem Belanda terus serang. Akhirnya kan ada kita di semuanya. Pantas nggak keluar dari mulut kayak begitu sekarang? Assalamualaikum. Pantas nggak? Lah orang kita emang dijajah gitu. Tadi diceritain bagaimana mereka merasakan ketidakadilan. Itu benar-benar komunis, saudara. Israel tuh dia punya polisi berani mana kecil, ibu-ibu segala macam anak perempuan. Kita sering lihat bagaimana mereka diperlakukan di jalanan. Jangan kata mereka pendatang aja kurang ketat kayak apa tahu Israel. Jadi ceritain Haikal segala macam yang mau masuk ke sholat luar biasa sulitnya. Mereka sedang berjuang. Kita sebagai orang Islam yang ngerti, ini sampai diceritain Allah Subhanahu Wa Taala kita di dalam tafsir ini bagaimana mereka itu emang dari dulu tuh punya yang namanya sifat sudah. Hampir diceritain Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang ngaku Islam, yang ngaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada yang namanya baginda Nabi besar Muhammad SAW, kok bisa tega untuk menyudutkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina dan para pejuang yang ada di sana. Mereka kan cuma mau apa? Mereka kan cuma mau negara mereka merdeka dan Indonesia punya hubungan yang kuat terhadap mereka. Siapa? Bukan hanya sekedar kita, tetapi penguasa kita. Kita punya yang namanya institusi negara, bahkan juga jauh-jauh hari yang namanya Soekarno telah mengatakan selama ada penjajahan bagi Palestina, maka Indonesia selama itu berada untuk Palestina. Ada lagi yang ngomong, dia kata kita aja negara sebanyak yang susah, lu pakai bantu yang disol itu mah urusan pribadi dia. Lah kan lucu lagi. Ada mau tanya sama antum semua, antum lagi pernah susah kan? Pernah susah kan? Nggak mungkin ya kita senang terus ya. Pernah susah
susah-susahnya saudara gak datang ambil nangis-nangis. Duit kita gak datang. Tapi dia cerita lebih sedih. Akhirnya yang ada mau kagak mau karena kita kesian sama orang kita keluarin. Assalamualaikum. Kita keluarin kan? Padahal lagi suruh. Intinya yang namanya kesusahan bukan berarti menutupi kita untuk berbuat kebajikan. Kalaupun kita bukan Islam, benar adanya sholat bilang segala macam, teman-teman yang lain. Kalaupun bahasanya kita bukan orang Islam, ikatannya secara iman enggak ada. Tapi kan kita masih manusia yang diciptakan katakanlah oleh Tuhan. Menurut bahasa pada hukumnya seperti itu. Masih punya hati nurani. Makanya kemarin di Bekasi aja itu lagi viral. Lihat, itu yang namanya orang Kristen bawa salib seperti alem gambreng di dada. Terus pakai ikatan bendera Palestina, tulisan Free Palestina. Viral di TikTok. Bagaimana orang Bekasi ngomongnya dan tak benar Bekasinya juga. Tapi Kristen, lihat orang Kristen bela Palestina. Artinya dia mau nunjukin bahwa nggak perlu jadi orang Islam untuk membela kemanusiaan yang ada di Palestina. Kenapa? Karena juga sama kita akui saudara bahwa di Palestina itu bukan hanya saja umat Islam, tetapi dari turun-temurun ada orang Kristen di sono dan hidup berdampingan dengan orang Islam. Enggak diapa-apain, rukun banget mereka, dan mereka membenci yang namanya Zionis Israel yang mengentangi Palestina di sana. Makanya mereka sampai bingung buat video juga lagi-lagi viral lagi. Saya bingung dengan orang-orang Kristen katanya yang ada di Indonesia. Kenapa mereka membela Zionis Israel? Kami saudara-saudara kamu yang ada di sini dibantai sedemikian rupa. Artinya bagi orang Kristen sendiri yang ada di luar di Palestina, mestinya juga kan ada yang namanya ukhuwah Kristeniyah, kalau dibilang begitu kan. Bukan hanya sekedar ukhuwah Islamiyah. Kalau kita kan aku saudara kita ukhuwah Islamiyah, betul kan? Nah sekarang yang jadi korban di sono bukan lagi yang hanya orang Islam, tapi ada orang Kristen yang udah speak up di sosial media dari kalangan orang-orang Palestina. Mestinya kan kalau dia nggak bela Palestina, kalau dia orang nggak bela yang namanya orang Islam di Palestina, enggak apa-apa deh. Tapi kan ada saudara di sono bro, mana itu ukhuwah Kristenia Anda gitu? Kenapa Anda justru mendewa-dewakan yang namanya orang-orang Zionis Yahudi Israel di sana? Lagi-lagi sudah terpampang jelas di sosial media. Bagi kita jamaah min ahli TikTok, ya kan? Nggak mungkin dari kalangan jamaah yang melihat di TikTok kan. Selain jamaah masjid dan lain pasti itu juga jamaah majelis TikTok, ya. Muter-muter itu TikTok, betul kan? Ada kabar lagi, video jelas orang Kristen lagi bawa yang namanya apa? Salib. Amat yang namanya orang Yahudi diludahin saudara. Cuek depan buketnya. Yang lebih parah lagi depan tembok ratapan. Bocah kecil saudara. Bocil emang bocah kecil ya. Ngeludahin parah orang Kristen. Cuek ada tuh di sosial media. Gak habis pikir saudara. Kalau kita bilang urusin yang namanya agama orang, kan yang seagama ini udah speak up gitu. Jadi kalau tidak berbicara atau tidak mau membela agama Islam, nggak apa-apa. Kita juga punya kewajiban membela agama kita dan saudara-saudara kita. Tapi kan di Palestina bukan sekedar agama Islam. Palestina ada saudara-saudara ente yang seiman. Ente sama imannya beriman kepada Yesus Kristus. Karena orang Kristen juga sama. Iman Yesus Kristus sama ente seagama.
Inna lillahi wa inna ilaihi panjang lah kita nggak kelar-kelar tuh kalau misalkan kita berita yang namanya informasi dari TikTok saudara. Ala kulli hal kita kembali lagi. Nah, ada pun catatan saya selanjutnya adalah bahwa ayat ini lagi-lagi dipertegas. Ayat 174 sampai dengan 176 menjelaskan ahli kitab. Jadi yang dimaksud ahli kitab di sini udah pasti mereka orang-orang di luar Islam pada asalnya, di mana mereka yang diberikan kitab. Apa yang diberikan kitab oleh mereka itu Zabur, Taurat dan juga Injil. Kalimat ahli kitab di sini itu secara khitab yang diajak bicara itu adalah mereka yang diberikan kitab-kitab tersebut. Walaupun pada penggunaan secara bahasa itu bisa juga ibaratnya terhadap kita yang diberikan kitab Al-Qur'anul Karim. Tapi pada konteks ini mereka yang jadi mereka itu ahli kitab menyembunyikan kebenaran yang terdapat dalam kitab mereka terkait beberapa hukum dan sifat-sifat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menerangkan konsekuensi yang didapat mereka yang melakukannya. Di antaranya mereka mendapatkan siksa yang pedih di akhirat beserta alasan mengapa mereka mendapatkan siksa tersebut. Sampai disindirnya kayak begitu Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi sindirannya betapa sabarnya mereka menghadapi siksaan yang amat sangat keras nantinya akan mereka dapatkan itu di akhirat. Kalimat sabar di sini bukan berarti pujian ya. Pada umumnya kan yang namanya sabar merupakan satu sifat yang terpuji kan. Kalau di sini bukan. Ya, jadi sindiran yang amat sangat telat sebetulnya buat mereka. Mana ada sih orang bisa sabar dengan yang namanya siksaan yang begitu luar biasa. Dan kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan dalam tafsirnya terkait arti lafal innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab maksudnya adalah orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab yang mengandung hukum-hukum dari hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan, juga seperti sifat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kemudian ada pun lafal wa yashtaruna bihi thamanan qalila, maksudnya ialah menukarkannya dengan harga yang murah, itu mengganti hal yang remeh. Ini yang namanya agama mahal. Agama ini mahal. Kalau misalkan agama ini kagak mahal, mereka orang-orang Palestina lagi gitu, itu sebetulnya udah dikasih sama orang-orang Yahudi penawaran. Udah ente ada bikinin tempat yang paling indah, yang penting ente gak usah nuntut merdeka, diam-diam aja ikut kita. Makanya kan ada orang yang pada akhirnya ikut ke Israel, yang ada juga yang nggak mau dan tetap dia itu ingin bebas. Contoh siapa? Pernah lihat nggak Nasdaini yang suka warawiri di Facebook ya? Terus juga ada ini juga Nasdaini, itu isinya konten-konten budaya dan lain sebagainya yang ada di seluruh dunia. Itu dia orang Arab murni Islam, tetapi berkewarganegaraan Israel. Dan dia sekarang posisinya membela Israel. Terus Wonder Woman, Wonder Woman, yang jadi Wonder Woman siapa? Gal Gadot atau siapa? Iya, orang Israel. Ya, jangan bangga Wonder Woman, Pak, orang Israel. Ya,
dia menghuni orang Israel dan bukan Islam, dia Islam. Kenapa sih dia bisa menjadi warga negara ini yang apa namanya itu Israel? Karena memang dari dulu sudah begitu. Jadi yang kagak mau tetap, yang mau masuk ke situ. Keturunan apa namanya kakek moyangnya dia. Nah, oleh karenanya saudara-saudara kita yang ada di Palestina ini adalah orang-orang yang teguh pendirian. Karena mereka lebih baik mati ditawarin. Emang dia begitu dari dulu orang-orang kafir. Kalau dia menguasai umat Islam gampang, pokoknya nyantai aja. Lo mau apa? Mau kasih, tapi jangan dakwah, gitu. Tapi jangan reseh, jangan ngetegi. Dan kata saudara-saudara kita, Nabi besar Muhammad SAW pun begitu. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak menjual daripada agamanya. Ya, tinggal berapa menit lagi ya? 5 menit lagi. Kita akhiri. Syekh Nawawi menjelaskan ayat 175. Maksudnya ialah mereka yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah itu tak lain memilih sesuatu yang dapat menetapkan mereka ke dalam neraka dibanding mereka memilih sesuatu yang dapat memastikan mereka dalam surga. Padahal tahu emang siksaan dunia berat. Ya, coba yang dialami saudara-saudara kita, dibombardir seadanya itu yang namanya palak bisa dari leher, yang namanya organ tubuh kececeran, saudara hadirin. Kemarin ada Abu Ubaidah, siapa yang anak muda yang 6 jam di apa namanya di kerapudin oleh orang-orang Israel, tentara, saudara. 6 jam kagak bisa bayangin ngadepin satu orang pakai kumpi itu, sampai pada akhirnya betul dia bom rumah yang ada di dalamnya Abu Ubaidah. Seorang anak muda ganteng luar biasa, sampai akhirnya meninggal. Udah meninggal, mayatnya saudara hadirin di bulldozer. Coba ya, udah mati gimana begitu? Kita Islam, Nabi Muhammad sampai ngomel gara-gara ada sahabat yang pengen tebas kepala orang, dia tebas juga. Sebab pada saat dia udah apa namanya kalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata sahabat abla ba'adillah. Ada dipikir mengucapkan 2 kalimat syahadat itu karena takut mati, gitu kan? Maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada sahabat kan tuh yang bilangin Nabi, apa iya begitu, udah gak bener nih. Sebab orang kalau udah bersyahadat haram darahnya, gak boleh lagi. Sampai akhirnya Nabi Muhammad mau sama sahabat, ya Rasulullah, habis bagaimana ya? Tadinya dia merugain kita, kan kita kalah, gitu kan? Dia ucapkan syahadat, kan ketahuan ya Nabi, belakang orang. Nabi akhirnya bilang, emang dia bisa melek hatinya dan tahu ente kalau dia belaga atau kan pura-pura masuk Islam apa kan, ente lebih tahu ya Allah. Subhanallah. Kita orang Betawi kan begitu, kalau musuh dijaga udah, kena mengalah ya udah kalah udah. Kalau orang kafir luar biasa. Habis nggak ada yang namanya mujahidin seperti itu, orang-orang yang berjihad saudara. Makanya bagi kita orang-orang yang beriman khususnya mengenai persoalan ini, yuk sama-sama kita bersatu, ya, sama-sama kita bersatu. Untuk apa? Untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, pembelaannya itu ya sebagai penutup ya. Pembelaan kita terhadap Palestina, ada mau tanya, yang untung orang Palestina begitu. Pembelaan kita terhadap Palestina, saudara-saudara kita, yang untung orang Palestina begitu. Betul? Karena kita telah menempatkan di mana kita berada, bainal haq wal batil. Emang kelihatannya kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa. Mau bantuin pergi masih anak bini kita lihat, ya jauh deh. Muka-muka jihad, umpamanya gitu-gitu orang gitu. Masih jauh. Misalkan juga andai kata pemerintah upah itu, dibuka relawan jihad ke Palestina,
difasilitasi oleh negara, dibawa pakai jet tempur. Siapa yang mau daftar? Teman-teman di jet juga daftar. Bener kan? Kita teman-temannya gitu, tamu-tamu kaki kita gitu ya. Walaupun juga ada yang daftar masih ada, insya Allah masih ada gitu. Nah kan termasuk ya, tapi paling tidak kita menempatkan di mana diri kita berada, antara yang hak atau yang batil. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala catat kita ke dalam golongan orang-orang yang berada pada barisan kebenaran, sehingga kita bisa dikumpulkan di surga bersama saudara-saudara kita dari manapun, termasuk dari Palestina kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdika.